Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Apriliani. Saya dari kelas Subjek Biologi 3A dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah Ekologi Hewan, yaitu mengenai rantai makanan. Masuk ke bagian pertama, apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses beralihnya energi dari sumbernya, yaitu dari tumbuhan ke makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain, melalui proses makan dan dimakan dengan sesuai urutan, yaitu satu arah. Rantai makanan ini juga merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, yang dimana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Terbagi berapa sih rantai makanan ini? Yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada rantai pemangsa, yang merupakan dasar utama di mana tumbuhan berlaku sebagai produsen. Peraluhan energinya dimulai dari organisme herbivora atau konsumen tingkat 1 yang mengkonsumsi tanaman. Lalu, ia dimangsa oleh organisme lain, yaitu karnivora atau konsumen tingkat 2. Selanjutnya, organisme memangsa karnivora maupun herbivora, yaitu omnivora atau konsumen tingkat 3. Yang kedua, ada rantai parasit, yang merupakan siklus rantai yang diawali dari organisme yang besar sampai organisme yang hidup sebagai parasit dengan mengambil makanan dari inangnya. Contoh dari rantai parasit ini, yaitu ada cacing pita, jamur, benalu, dan juga bakteri. Yang ketiga ada rantai saprofit, yang merupakan rantai yang diawali dari matinya suatu organisme dan kemudian berujung pada daur ulang atau penguraian oleh jasad renik. Contoh dari rantai saprofit ini ada jamur dan juga bakteri. Masing-masing rantai ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkesinambungan satu sama lain. Berikut kini kita masuk contoh rantai makanan yang sederhana. Pada gambar di samping, bisa kita lihat terjadinya sejumlah peristiwa, yaitu yang pertama, tumbuhan dimakan oleh organisme tikus. Tumbuhan di sini yaitu sebagai produsen, lalu tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, tikus ini dimakan oleh sang ular. Sang ular ini sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, ular dimangsa lagi oleh burung elang. Burung elang ini sebagai konsumen tingkat 3. Dan pada saat burung elang ini meninggal, ia akan mati dan akan membusuk. Pada proses tersebut, ia akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan kemudian diserap lagi oleh tanah tempat tumbuhan atau tanaman itu tumbuh, seperti rerumputan. Dan yang terakhir, rantai makanan menjadi jaring-jaring makanan, yang merupakan gabungan dari 2 rantai makanan atau lebih kompleks. Berikut ada gambar jaring-jaring makanan yang lebih kompleks pada daratan dan maupun juga di lautan. Pada daratan bisa kita lihat di sini untuk produsennya yaitu tumbuhan ya seperti rerumputan atau bunga-bungaan. Dan yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu ada kelinci, tikus, belalang, burung pemakan biji. Lalu untuk konsumen tingkat 2-nya akan dimakan kembali oleh laba-laba atau burung pemakan serangga maupun juga ular. Dan bisa kita lihat untuk konsumen tingkat teratasnya kita bisa lihat ada rubah dan juga elang. Ini pada bagian di daratan. Untuk bagian di lautan bisa kita lihat di sini untuk produsennya ada 2. Ada rumput laut dan fitoplankton. Mereka ini sama-sama juga dimakan oleh konsumen tingkat 1. Di sini ada kepiting. Dan di sini ada zooplankton dan juga udang. Lalu untuk konsumen tingkat 2-nya akan dimakan lagi oleh ikan, pinguin,
ada anjing laut, burung, dan untuk konsumen tingkat teratasnya bisa kita lihat sini ada paus pembunuh dan juga paus biru. Adapun perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu yang pertama, pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Yang kedua, jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak rantai makanan yang terhubung banyak rantai makanan ini, yang terhubung satu sama lain dalam bentuk jaring laba-laba. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.